Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada. Seperti biasa, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Kawan-kawan saya menjuluki saya manusia satu ayat. Karena setiap saya pulang dari ngaji di pondok mendengarkan dawuh kiai, sampai rumah selalu saya sampaikan satu ayat buat keluarga saya. Makanya teman saya menjuluki saya manusia satu ayat. Di samping itu Bapak Kiai juga berpesan bahwa kami para santri ini harus gemar menyebarkan kebaikan. Gemar, hobi menyampaikan kebaikan pada orang-orang banyak. Pada orang banyak maksudnya. Walaupun sedikit yang disampaikan. Itu adalah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Menyampaikan kebaikan, bukan ngulang, bukan menggurui, bukan mengajar. Bandane opo. Santri tua, ustadz bukan, guru agama bukan, apalagi kiai, tapi menyampaikan kebaikan kan boleh, bahkan dianjurkan. Saudara-saudaraku, setiap memasuki bulan Ramadan, para orang-orang Islam yang beriman diseru oleh Allah agar melaksanakan kewajiban puasa seperti orang-orang yang dulu, supaya menjadi orang yang takwa. Begitu seruan Allah pada orang yang beriman. Oleh karena itu sebelum kita melaksanakan ibadah puasa ini harus tahu ilmunya, supaya amal kita tidak sia-sia. Amal yang enggak tanpa ilmu kan sia-sia, harus dengan ilmu. Puasa Ramadan ini luar biasa, ibadah luar biasa. Kalau enggak diilmoni, ya bisa ngoyoworo, mubadir tanpa arti, tanpa hasil. Yang pertama, kita tata niat kita. Niat itu penting. Karena Kanjeng Nabi, baginda Rasul SAW dawuh, innamal a'malu bin niyati wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap amal, perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang hanya mendapatkan hasil karena niat. Sesuai dengan niatnya itu. Oleh karena itu niat puasa harus kita tata, yaitu apa? Puasa Ramadan karena Allah, karena semata-mata memang melaksanakan perintah Allah, titik itu saja, melaksanakan perintah Allah. Kadang-kadang terpengaruh dengan lingkungan. Kita puasa itu karena agar rezekinya lancar, agar mendapat jodoh, agar naik pangkat, naik jabatan. Itu boleh, tapi dalam doa nanti selama bulan Ramadan, karena berdoa di bulan Ramadan itu diijabah oleh Allah. Tapi kalau niat puasa harus kita melaksanakan perintah Allah. Lillahi ta'ala. Fardhon lillahi ta'ala. Itu tata. Sehingga puasa kita menjadi sah. Puasa yang sah ini belum tentu mendapatkan hasil. Sah puasanya, tapi bisa rusak pahala puasanya. Bisa. Karena apa? Karena enggak menghayati, enggak menguasai ilmunya itu tadi. Rasulullah dawuh, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atos. Kanjeng Nabi dawuh gitu. Betapa banyak orang yang berpuasa dan dari puasanya itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak memperoleh apa-apa kecuali memperoleh lapar dan dahaga belaka. Berarti kan puasanya sah tapi enggak dapat apa-apa. Apa enggak emane bangun malam sahur satu hari enggak makan. Karena apa? Karena ini hanya melaksanakan puasa seperti definisi puasa, tiga faktor itu. Yang pertama, menahan makan, tidak makan, tidak minum, dan tidak melaksanakan hubungan suami istri pada siang hari ya. Bagi yang sudah punya suami istri. Hanya itu. Itu memang perintah, itu definisi puasa itu menahan itu. Tapi yang lain yang menyangkut perbuatan panca indera kita ini bisa merusak, mengganggu pahala puasa kita. Bisa.
Mata, dari mata, bisa dari hidung, bisa gitu. Dari mulut, dari telinga, tangan, kaki, gitu. Terutama mulut. Kanjeng Nabi dawuh khamsatun yafturun nassa imal kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadratu bisyahwat. Ada 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa kita. Yang pertama, kal kadhibu. Kadhib itu bohong. Bohong itu dusta ya. Nggak bisa dipercaya lah omongannya. Ini mengganggu, merusak pahala puasa. Satu. Yang kedua, wal ghibatu ghibah. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak ada di depan kita. Ngerasani. Itu paling gurih ngerasani itu gitu. Pengajian itu loh, pengajian, kumpul gitu. Itu bisa sebelah sini ngerasani sini. Ini di tempat saya itu pengajian ibu-ibu itu bisa. Yang satu saudara sana yang duduk di sana itu pakai kalung baru, itu bisa. Itu kalungnya kok anyar, oleh duit kondi gitu ya. Ngomong dengan temannya itu. Yang satunya juga nyaut, iya padahal utangnya akeh loh. Yang sana bisa nyaut lagi, padahal itu orang emas itu imitasi aku roh tuku nilai ini. Ngerasanya seperti itu. Ini saya kelingan tausiahnya Bapak sinten niku Anwar Zaid seperti itu. Jadi ngerasani itu termasuk merusak pahala puasa. Yang kedua, yang ketiga wan namimatu. Namimah itu apa? Mengadu domba. Misalnya saya ya, ada ibu namanya Ibu A sebut saja ya. Saya ke sana, Bu A, panjenengan tuh dirasani oleh Ibu B. Katanya panjenengan tuh ngene dirasani. Saya bilang. Kemudian ketika saya ke Ibu B bilang, Bu B, panjenengan tuh saya ke Ibu A itu kamu dirasani ngene. Akhirnya Ibu A dan Ibu B bertengkar karena saya mengadu domba. Ini merusak pahala puasa. Namimah namanya. Kemudian selanjutnya yang keempat, wal yaminul kadzibatu. Kadzibah wal yaminul kadzibah itu apa? Sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Itu atau apa namanya? Menjadi saksi palsu juga. Saya itu melakukan sesuatu padahal iya, saya mengatakan tidak, sumpah itu saya langgar. Wah, ini merusak pahala puasa. Yang kelima, yang terakhir, pandangan yang penuh syahwat. Pandangan tapi mendatangkan maksiat. Contoh, yang namanya cowok itu kan biasa melihat cewek cantik biasa. Kemudian mengagumi, ya Allah subhanallah, ciptaan Allah bisa begitu cantiknya. Itu wajar normal. Tapi kan belara-belara, pikirannya kemudian belara-belara, wah dadi bojoku, wah dadi pacarku, ndak neo macam-macam belara-belara, itu yang bisa merusak pahala puasa. Ya, jadi puasa kita jadi nggak mulus, tapi sah, tapi nggak oleh apa-apa. Begitu gitu. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan hal, kita tata dulu niat kita, kemudian kita hati-hati baca indera. Mata jangan untuk melihat yang kira-kira gak pantas dilihat. Kuping, telinga jangan mendengarkan yang tidak pantas didengarkan. Hidung jangan untuk mencium yang tidak boleh kita cium. Mulut tadi itu ada 5 itu ya. Bohong, ngerasani, kemudian adu domba, saksi palsu, janji palsu, kemudian terakhir pandangan yang menimbulkan nafsu. Mudah-mudahan kita bisa melatih diri seperti itu dalam bulan Ramadan, bulan latihan. Itu kemudian setelah keluar dari Ramadan kita praktekkan di 11 bulan. Jadi latihan itu kan untuk bertandingnya di 11 bulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi